Ibnu Jarir At-Tabari menafsirkan ayat ini, menafsirkan Quran surat Al-Mutaffifin ayat 14 ini. Dia mengatakan, ketika seorang mukmin sudah menutupi hatinya dengan noda hitam kemaksiatan itu, sehingga hatinya menjadi penuh dengan warna hitam, hatinya akan kelam. Karena hatinya sudah berwarna hitam, cahaya hidayah dari Allah tidak bisa masuk, dan kekufuran yang ada di dalam hati tidak bisa keluar. Mengapa? Karena sudah tertutup. Seperti gelas. Gelas itu sudah dikasih tutup. Padahal gelas itu bisa jadi di dalamnya ada butiran-butiran misalkan makanan yang baik atau toples lah. Toples itu ada di dalamnya makanan-makanan yang baik, tapi juga ada kotoran-kotorannya. Misalnya ada kacangnya, tapi juga ada kulitnya. Ketika toples ini sudah tertutup, maka kotoran-kotoran berupa kulit kacang ini tidak bisa dikeluarkan. Begitu pula kacang yang berupa biji kacang itu tidak bisa dimasukkan kembali. Mengapa? Karena sudah tertutup. Seperti yang dikatakan oleh Imam Ibnu Jarir At-Tabari, cahaya keimanan, cahaya hidayah dari Allah tidak bisa masuk karena sudah tertutupi. Begitu pula sebaliknya, kekufuran, kotoran yang ada di dalam hati tidak bisa dikeluarkan karena tertutup. Ketika hatinya sudah ditutupi dengan noda-noda dosa dan maksiat. Dan inilah kata Imam Ibnu Jarir At-Tabari, seperti yang Allah firmankan di dalam Quran di surat Al-Baqarah ayat yang ke-7. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawah wa lahum 'adzabun 'adzim. Kepada orang-orang yang hatinya sudah tertutup seperti ini, tertutup dengan dosa dan maksiat, sehingga noda hitam dosa dan maksiat sudah menutupi hatinya, maka khatamallahu ala qulubihim, Allah akan mengunci mati hati orang itu. Wa ala sam'ihim, pendengarannya juga akan dikunci mati. Wa ala absarihim ghishawah, dan penglihatannya akan ada penutupnya. Wa lahum 'adzabun 'adzim, dan bagi mereka azab yang sangat pedih. Ternyata berat konsekuensi dari perbuatan dosa dan maksiat yang tidak dimintakan ampun kepada Allah, ternyata berat sampai pada tataran seperti ini. Ketika itu terakumulasi terus akan menutupi hati. Karena hati sudah tertutup, Allah mengunci mati. Apa maknanya mengunci mati? Kalau di ayat yang sebelumnya, di ayat yang ke-6 atau ayat yang ke-6, mirip seperti ciri-ciri orang-orang kafir. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Sesungguhnya orang-orang kafir itu sama saja bagi mereka. Engkau beri peringatan atau tidak, engkau beri peringatan, mereka tidak akan beriman. Mengapa? Karena hatinya sudah terkunci mati, pendengarannya sudah terkunci mati, penglihatannya sudah tertutup. Penglihatannya juga sudah tertutup. Hati tidak bisa menerima hidayah karena sudah tertutup. Begitu pula telinganya tidak bisa mendengarkan cahaya keimanan, tidak bisa menerima hidayah dari Allah. Apa hidayah dari Allah? Bisa jadi salah satu bentuknya adalah tausiah, kajian, pengajian, mendengarkan ayat-ayat suci Al-Quran, atau bahkan mendengarkan terjemahannya. Itu seolah-olah di telinganya terasa tidak nikmat, tidak lezat. Dia tidak nyaman kalau berada di majelis taklim ini. Ini menjadi introspeksi bagi kita bersama. Jadi kalau diri kita sudah merasa tidak nyaman berada di majelis taklim, mendengarkan nasihat kok terasa ogah-ogahan, itu kita harus introspeksi. Mendengarkan hal-hal yang baik terasa berat, tidak nikmat, malas. Baca ngaji
ngaji paling ngomong ngaji ngomong apa ya sih ngomong sama. Terasa tidak nikmat berada di majelis taklim. Mendengarkan ayat suci Al-Quran itu terasa, ya mungkin malah tidak terasa. Bahkan lebih parah dari itu, terasa tidak nikmat. Lebih nikmat kalau dia mendengarkan hal-hal yang diharapkan oleh Allah. Ya, musik-musik yang dulu misalnya, yang bisa jadi liriknya itu lirik-lirik yang porno. Banyak kan yang ternyata indikasinya ke arah situ. Bukan campur sari lagi, tapi sudah campur saru. Karena liriknya sudah porno. Tapi kalau mendengarkan itu terasa asik, terasa nikmat. Tapi mendengarkan ayat suci Al-Quran, mendengarkan majelis taklim itu tidak terasa nikmat. Ini salah satu indikasi. Salah satu indikasinya seperti ini. Mendengarkan hal-hal yang baik tidak nikmat, tapi sebaliknya mendengarkan hal-hal yang buruk terasa nikmat. Hal-hal yang diharapkan oleh Allah terasa nikmat. Merumpi, mendengarkan orang-orang yang sedang membicarakan keburukan orang lain itu terasa enak-enak saja, tidak merasa bersalah. Begitu pula wa'ala absarihim ghishawa, pandangan matanya ada penghalang. Jadi melihat hal-hal yang baik, melihat hal-hal yang ma'ruf itu seolah-olah tidak nyaman, tidak nikmat. Tapi sebaliknya, ketika melihat hal-hal yang buruk, melihat hal-hal yang diharamkan oleh Allah, itu terasa nikmat. Melihat saudaranya misalnya berpakaian muslim, menutup aurat, memperlihatkan identitas keislamannya, itu seolah-olah nyepakir motor. Wah, belum dulu nanya siapa, ya nikmat. Tapi sebaliknya, melihat orang-orang yang terbuka auratnya itu terasa nikmat. Ini juga indikasi. Kita bisa introspeksi dari kita masing-masing. Kalau melihat hal yang seperti itu, kok terasa nikmat, terasa lezat, ya berarti bisa jadi hati kita ini sudah tertutupi dengan banyak dosa dan maksiat. Segera saja untuk mohon ampun kepada Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bacanya di Allah sama Allah. Harusnya korelasinya ke situ. Meskipun ayat ini sering dibaca pada saat halal bihalal. Halal bihalal itu momennya sawah. Bersegeralah kamu menuju ampunan dari Tuhanmu dan surga yang luas dan seluas langit dan bumi yang diperlukan bagi orang-orang yang bertakwa. Sebenarnya korelasinya adalah ayatnya berawal dari itu tadi. Kemudian ketika kita mendapati bahwa diri kita ternyata banyak sekali dosanya, banyak sekali maksiatnya, dengan indikasi hati sudah tertutup, telinga sudah tertutup, penglihatan pun juga ada penghalangnya, maka korelasinya adalah segera mohon ampun kepada Allah. Segera. Padahal ampunan Allah itu lebih besar. Ya. Misalnya seorang hamba itu datang kepada Allah dengan membawa dosa seluas langit dan bumi, maka Allah itu akan memberikan ampunan lebih besar daripada langit dan bumi. Misalkan ada seorang saudagar atau perumpamaan yang lain. Seorang saudagar yang kehilangan ontanya, kata Rasulullah. Padahal ontanya itu dipenuhi dengan barang-barang berharga. Onta, kanan kirinya ada tasnya isinya uang perak atau uang emas. Kemudian ada barang-barang berharga di situ. Atau kalau zaman sekarang mungkin mobil mewah, mobil termahal sekarang, di dalamnya ada barang-barang berharga kita hilang. Kemudian ternyata ada orang yang datang pulang membawa mobil itu mengembalikan, Pak, tadi mobil Bapak dicuri oleh orang di sana. Kemudian karena saya tahu ini mobil Bapak, saya pulang ke sini, saya kembali. Kira-kira orangnya seperti apa sana? Sujud syukur, senangnya bukan main, bertahmid itu tidak berhenti-berhenti. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala lebih senang melihat seorang hamba yang sudah tersesat kemudian kembali kepada Allah, lebih senang daripada seorang saudagar yang kehilangan onta penuh dengan barang dagangannya. Kita nggak bisa bayangkan
dia beristighfar, mohon ampun kepada Allah dan kembali kepada Allah, Allah bisa luar biasa. Perumpamaan dari Rasulullah itu luar biasa. Jadi kalau memang kita mendapati hal ini ada pada diri kita, segera kembali kepada Allah, segera kembali kepada Allah. Tentunya dengan beristighfar yang sungguh-sungguh. Kita mungkin tahu ya, salah satu hadis Rasulullah yang mengatakan bahwa Rasulullah sehari itu membaca istighfar 100 kali. Tapi mari coba kita beristighfar kepada Allah dengan sungguh-sungguh, menghayati betul, tidak hanya sekedar istighfar di lisan saja. Kita hayati betul. Seharian tadi misalnya kita ada muhasabah tiap hari, tiap malam sebelum tidur kita muhasabah. Sehari tadi saya berbuat dosa apa? Benar-benar mohon ampun. Pada malam itu juga. Besoknya juga seperti itu. Seharian tadi saya berbuat dosa apa? Mohon ampun kepada Allah Ta'ala. Ini lebih Allah cintai. Nah, jamaah salat maghrib kaitannya dengan menjaga hati kita agar senantiasa bersih, agar senantiasa suci, agar senantiasa fitrah. Salah seorang ulama salaf menyampaikan bahwasanya hati kalian itu ibarat rumah. Hati kalian ibarat rumah yang memiliki harta benda yang berharga di dalam rumah itu. Yang mana rumah itu memiliki 6 pintu. Rumah memiliki 6 pintu. Maka jagalah pintu itu dengan baik, jangan sampai terbuka atau mudah terbuka. Sehingga ketika pintu itu terbuka, maka akan memudahkan pencuri masuk dan mencuri harta benda di dalam rumah kamu. Kalau hati kita ini ibarat rumah yang penuh dengan harta benda yang berharga. Harta benda yang berharga itu adalah nilai-nilai keimanan yang ada di dalam hati. Kemudian akan ada pencuri yang siap untuk mencuri keimanan di dalam hati kita. Siapakah pencuri itu? Siapa? Maka kita harus menjaga 6 pintu itu. Salah seorang ulama salaf di dalam sebuah literatur disebutkan hanya ulama salaf saja. Jadi pertanyaannya kalau disebutkan siapa namanya. 6 pintu itu apa saja? 6 pintu itu adalah penglihatan. Kita harus menjaga penglihatan kita agar tidak melihat hal-hal yang diharamkan oleh Allah. Karena ketika kita membuka pintu lewat penglihatan ini, kita melihat sesuatu yang diharamkan oleh Allah, maka akan dengan mudahnya setan masuk melalui pintu dari mata dan mencuri keimanan di dalam hati kita. Padahal kalau dia sudah mencuri keimanan, dia akan meninggalkan kekufuran di dalam hati. Penglihatan. Yang kedua, pendengaran. Maknanya adalah kita harus senantiasa menjaga pendengaran kita agar kita bisa mendengarkan hal-hal yang dihalalkan oleh Allah saja, hal-hal yang disukai, yang dicintai oleh Allah saja. Terhadap hal-hal yang diharamkan oleh Allah kita stop. Sudah, saya tidak mendengar. Karena ini adalah pintu masuk setan. Ketika saya mau telinga saya mau mendengarkan hal-hal yang diharamkan oleh Allah, stop, berhenti. Yang ketiga adalah lisan. Lisan. Dan lisan